Celakalah orang yang begitu tentram sampai yakin bahwa tidak akan mati, kalau mati tidak akan masuk neraka, tidak ada yang merampok dia karena terlalu aman. Begitulah yang kita lihat di negara-negara maju. Umat merasa sudah aman, tidak perlu berdoa lagi, tidak perlu ke gereja lagi, maka gereja semakin kosong. Kita bersyukur di Asia tidak demikian. Kita masih memerlukan Tuhan, kita masih mencari Tuhan. Siapa yang merasa aman seperti itu? Orang-orang yang merasa hartanya sudah cukup, kuasanya sudah cukup, kekuatannya sudah cukup. Padahal semua itu akan berlalu. Padahal kalau satu bencana alam datang saja, habis semua. Tidak seorang pun bisa bertahan, kecuali yang beruntung. Merasa aman artinya sebenarnya tidak aman. Maka hari ini dalam Injil Yesus memberikan satu perumpamaan tentang seorang kaya yang setiap hari berpakaian bagus, makan enak, dan mengandalkan diri sendiri. Karena dia punya uang, dia bisa makan apa saja, dia bisa terus bikin pesta dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Tetapi herannya ketika dia sedang berpesta, di depan dia ada orang susah. Ada Lazarus, seorang pengemis, yang begitu lemahnya sampai mengambil makanan yang jatuh saja tidak sanggup. Kalah sama anjing. Anjing lebih cepat. Dan bagaimana dia bisa makan di depan orang miskin? Pasti karena pintunya terbuka. Pamer. Banyak orang suka pamer. Pamer untuk menyenangkan diri sendiri. Adakah kita pamer ketika kita berbuat baik kepada sesama? Ketika kita berhasil membantu Tuhan melakukan satu kebaikan? Kalau pamer itu boleh. Karena akan mengajak orang lain untuk berbuat juga. Nah, orang ini jelas sedang berpesta. Tetapi di depan dia ada orang sedang susah. Dia tidak lihat. Kenapa tidak melihat? Karena tidak mau melihat. Kita juga seringkali tidak melihat karena tidak mau melihat. Kita juga sama. Berapa banyak permintaan gereja kepada kita sebenarnya tidak berat. Tapi karena kita tidak mau memperhatikan, kita seakan-akan tidak dengar. Barusan uskup minta kita membuat sensus, mengisi data. Berapa banyak orang yang isi? Tidak banyak. Yang sudah isi, saya aturkan banyak terima kasih. Meskipun isian banyak salah, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mau melakukan. Tapi banyak yang cuek. Terima formulir dibuang aja. Atau sudah lupa taruh di mana. Nanti kalau ada keperluan sama lingkungan, baru dia ribut. Minta dilayani. Ketika ditanya mana datamu, tidak ada. Kalau tidak mau, maka seakan-akan tidak ada. Nah, orang kaya ini juga dia tidak bisa melihat orang miskin, karena tidak mau melihat. Kita kalau makan di restoran, kalau ada tukang ngamen masuk, mau tidak kita lihat? Tidak mau lihat juga. Mau dia cepat-cepat pergi saja. Apalagi yang nyanyinya suara tidak karuan. Udah itu lagu belum selesai minta uang. Tambah tidak mau lihat kita kan. Tetapi kalau begitu mulai suaranya sudah bagus, kemungkinan kita nonton dulu, lihat dia. Lalu kasih uang lebih banyak kan. Kita memilih apa yang mau kita lihat. Tetapi yang tidak mau kita tidak lihat. Dan inilah yang terjadi pada orang kaya ini. Dia mengandalkan hartanya. Asal saya punya harta, saya bisa berpakaian bagus, bisa makan enak, hidup saya terjamin, aman sudah. Benarkah dia aman? Nanti kita lihat pada akhir cerita. Sebenarnya kita ini diberi oleh Tuhan. Nafas kita diberi oleh Tuhan, kesehatan kita, makanan kita, pekerjaan kita, bahkan sahabat-sahabat dan terutama keluarga itu pemberian Tuhan. Bukan sembarang orang di pinggir jalan kasih kita. Kalau Tuhan yang kasih harus kita hargai. Bagaimana menghargainya? Layani mereka dengan baik. Ketika kita mau menggunakan harta kita dengan baik, kita baru orang kaya yang sesungguhnya. Kalau tidak, kita hanya tukang simpan saja. Kalau kita suka makan suatu makanan, misalnya tahu goreng. Misalnya di satu tempat di Medan ini ada tahu goreng yang enak. Kita suka makan itu. Perlu tidak?
Kita borong tahunya setiap hari. Pokoknya kau bikin berapa banyak, saya borong. Kita juga tidak sanggup makan. Lagi pula simpan lama-lama juga rusak. Yang perlu kita lakukan adalah kita jaga warung itu supaya tetap ada. Dengan promosi. Kasih tahu orang di situ ada tahu enak. Sehingga dia terus bisa maju. Dan setiap saat kita mau makan ada. Tapi kalau kita tidak promosi, lama-lama dia bangkrut. Kita tidak ada lagi. Siapa pemberitahu kepada kita? Tuhan. Jaga Tuhan kita. Artinya apa? Berbakti kepadanya. Ajak orang percaya kepada Tuhan. Kita juga tentu. Kalau mau mengajak orang, kita harus percaya dulu. Karena dialah pemberi. Kita hanya nyimpan saja loh. Kita hanya diminta untuk ikut berbagi kepada sesama. Ada orang-orang yang memang berjiwa kaya, ada orang berjiwa miskin. Dulu saya sering bercanda dengan frater-frater saya, dengan pegawai-pegawai saya juga. Karena saya akrab dengan pegawai di Pontianak. Kami sering makan bersama. Mereka kalau makan nasi bungkus, begitu buka, dalamnya ada nasi tentu saja. Lalu ada sayur, ada ikan. Ikan itu ya bisa ayam, orang Jawa bilang ayam juga ikan. Tempe juga dibilang ikan. Nasi dihabiskan dulu. Kemudian baru tempe. Lalu baru sayur. Terakhir ayam goreng. Saya bilang itu gaya makan orang miskin. Orang kaya makan tidak begitu. Orang kaya buka, lihat mana yang paling enak dulu. Ayam goreng. Makan ayam goreng dulu. Sehingga kalau tiba-tiba dia dipanggil orang harus tinggalkan makanannya. Dia sudah makan enak. Ya kan? Setelah itu baru makan sayur. Terakhir nasi. Kalau sudah kenyang ya tinggalkan, tidak usah makan. Kalau belum kenyang ya habiskan. Ini kadang-kadang nasi dihabiskan sudah kenyang. Terakhir baru makan ayam. Di mana enaknya? Saya bilang orang kaya kalau makan cari yang enak dulu. Sebab kita tidak selalu punya kesempatan makan enak. Kadang-kadang dipanggil orang itu saya bilang tadi. Atau lagi makan, nasi sudah habis, sisa ayam, tiba-tiba disenggol anjing, jatuh semua. Anjing yang bawa. Ada banyak orang di rumah punya sendok bagus-bagus, piring bagus-bagus, mangkuk bagus-bagus, nggak pernah dipakai, sayang katanya. Yang dia pakai yang bolong-bolong, yang sudah berubah warna. Saya masuk pastoran ini, saya lihat sendok-sendok dulu. Yang tebal-tebal saya simpan untuk dipakai. Yang kaleng-kaleng, yang tipis-tipis saya singkirkan semua. Nanti kalau kurang sendok baru itu keluar. Jadi setiap hari pakai yang bagus. Itu orang kaya. Kalau hanya bisa nyimpan barang bagus-bagus, piring porselen segala macam simpan, tapi nggak pernah dipakai. Oh, merana sekali barang itu, dia cuma jadi pajangan saja. Ditanya, itu apa? Sendok. Fungsinya apa? Pajangan. Sendok bukan untuk dipajang, untuk dipakai. Nah begitulah kita ini. Punya baju bagus, tapi suka pakai yang bolong-bolong, bolong bagus, bolong punggung, bolong sana, bolong sini. Ke gereja lagi. Nah itu. Katanya ke rumah Tuhan. Bukannya berpakaian yang paling bagus, bolong sana, bolong sini. Kalau tidur selalu pakai yang jelek-jelek. Istri sudah kumpulin bajunya yang jelek, sudah dibuang ke tempat sampah. Dia cari, dibalikin lagi, dia pakai lagi. Jadi punya belum tentu kaya. Punya bisa memakai, ini baru orang kaya. Apalagi punya bisa berbagi. Kita lihat dalam doa tobat misa dikatakan, Tuhan ampunilah saya orang berdosa, baik kesalahan saya dan juga kelalaian saya. Lalai juga salah. Lalai berbuat baik kepada orang itu salah. Ada orang yang bisa berbuat baik kepada orang-orang luar, tapi kepada orang di rumah sendiri tidak bisa berbuat baik. Ini juga lalai namanya. Jadi orang kaya ini bukan orang yang sungguh-sungguh kaya. Tapi keadaan berubah setelah mereka meninggal. Lazarus meninggal. Dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham di surga. Orang kaya meninggal, tidak disebut namanya. Kenapa? Karena dia tidak ada artinya bagi Tuhan. Maka tidak ada namanya. Hidupnya hanya untuk diri sendiri. Siapa orang kaya bagi kita?
Yaitu orang yang sungguh-sungguh menolong kita. Kita anggap dia orang kaya. Ada namanya dalam hati kita. Tapi ada orang yang super kaya tapi tidak ada hubungan sama kita sama sekali. Tidak ada nama dalam hati kita. Orang kaya ini juga demikian. Dia meninggal tidak ada namanya. Hanya disebut orang kaya saja. Setelah meninggal keadaan berubah. Lazarus menikmati segala kebaikan di surga. Orang kaya ini menderita. Dulu ketika dia hidup dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan hartanya sendiri. Tapi setelah dia mati dia mengandalkan Tuhan. Dia baru cari Tuhan. Dia berteriak, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Aku sangat menderita di sini. Tolonglah, panggil Lazarus, ambil sedikit air, lalu teteskan di lidah saya. Saya sangat menderita. Sekarang dia berharap kepada Tuhan. Waktu hidup dia tidak berharap kepada Tuhan. Dan apa yang dia minta? Lazarus menyentuh dia. Ketika dia masih hidup, Lazarus masih hidup. Dia tidak pernah menyentuh Lazarus. Mungkin jijik menyentuh Lazarus. Tapi sekarang dia minta Lazarus menyentuh dia. Kasih dia minum air. Apa kata Abraham? Tidak mungkin. Antara kamu dan kami ada jarak yang tak terseberangi. Kami mau ke situ tidak bisa. Engkau mau ke sini juga tidak bisa. Jadi tidak mungkin ada koneksi lagi. Iyalah kalau demikian. Tapi tolong minta supaya Lazarus ke rumah bapak saya. Saya masih punya 5 saudara. Hidupnya persis seperti saya. Sekarang saya sudah menyesal. Jangan sampai mereka menyesal juga. Itu harapan dia. Lihat sekarang dia jadi orang baik. Tapi telat. Sudah mati. Mau jadi orang baik waktu hidup. Jangan sudah mati baru sok-sok baik. Tapi orang mati masih bisa didoakan tidak? Masih bisa. Kita orang hidup bisa mendoakan orang meninggal. Tapi dia sendiri tak berdaya. Sekarang dia mau mewartakan Injil pada saudaranya. Coba. Abraham bilang apa? Tidak perlu, mereka sudah punya Musa dan nabi-nabi. Kita juga. Perlukah Yesus setiap hari datang turun ke dunia lihat kita? Tidak perlu. Kita sudah punya Injil. Kita sudah punya tradisi gereja. Kita sudah punya liturgi. Kita punya sakramen. Kita sudah cukup sebenarnya. Dengarkan itu saja, kata Abraham. Kalau dengarkan itu pun tidak berhasil, berarti kita memang tidak mau mendengar. Ke gereja saja pilih-pilih. Semasa hidup ke gereja cuma 3 kali. Waktu dibaptis ke gereja. Lalu menikah di gereja. Meninggal di gereja. Pas 3 kali. Selebihnya kemana? Lalu minta mau masuk ke rumah Tuhan. Dia bilang, Bapak Abraham, minta Lazarus lah ngomong. Tidak bisa. Cukup itu nasihat dari para nabi. Tapi kalau ada orang mati bangkit lagi dan muncul di rumah saya, mungkin orang percaya. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah bangkit. Apakah kita sungguh-sungguh percaya? Jadi masalahnya adalah kita. Kita mau tidak percaya. Kalau mau percaya, dengan baca satu ayat kitab suci saja kita sudah percaya. Hari ini moga-moga kita semakin dikuatkan, disadarkan bahwa Tuhan memang mau kita menikmati kekayaan, tetapi Ia mau kita juga berbagi kepada sesama. Dia mau kita mempunyai nama di hadapan Dia. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, kita punya nama di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berbuat, kita tidak punya nama sama sekali. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan dan sungguh-sungguh menjadi orang kaya yang sejati di hadapan Tuhan. Karena kaya bukan hanya memiliki harta. Mempunyai hati yang baik itu kekayaan yang sangat luar biasa. Mempunyai harta mungkin membuat orang semakin jauh dari Tuhan. Tapi bisa semakin dekat juga. Tetapi mempunyai hati baik, dia pasti dekat dengan Tuhan. Amin.